Halo santri di seluruh Indonesia, ketemu lagi di channel YPP Unik DKI. Tapi sebelum nonton video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini dan juga jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya. Oh iya, jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-temannya ya. Mari bangun channel ini bersama-sama untuk lebih maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini mencurahkan rahmat, hidayah beserta taufiknya kepada kita semuanya. Moga-moga dengan kajian malam Rabu kita senantiasa dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang senantiasa istiqomah, baik istiqomah dalam beribadah ataupun istiqomah dalam berbuat baik dalam kehidupan dan perjalanan hidup kita semua. Oleh karena itu, mari kita awali pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Moga-moga apapun yang menjadi niat, menjadi hajat kita untuk mengikuti kegiatan pengajian malam Rabu, kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah dengan hikmahnya, dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liridhaillah wa bi syafaati Rasulillah wa ma qad inna rahmatan bisirri ruhikal yurahmah ilah sya'abna kal yurahmah. Ibnu Athaillah Syakali rahimallahu ta'ala. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun pembacaan kitab hikam akan dibacakan oleh beliau Al-Ustadz Muzair. Moga-moga dengan pembacaan dan murad yang nanti akan beliau jelaskan dalam murad kitab hikam yang nanti akan beliau baca, moga-moga bisa difahami dan mendapatkan manfaat dalam memahaminya. Kepada beliau Ustadz Mujair, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya bacakan kitab hikam beserta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam kelanjutan bab amal kemarin. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudi sirril ikhlasi fiha. Kata Mbah Musonef, seorang pengarang kitab, amal yang dohir itu sebagaimana patung yang berdiri. Al-a'malu ad-dohiratu suwarun qaimah. Amal yang dohir itu seperti patung yang berdiri tegak. Aikal ashkhasi lati laisa fiha arwahun fala naf'a biha. sebagaimana patung yang di situ tidak ada arwah,
yang mana situ tidak mempunyai suatu kemanfaatan, itu amal. Amal itu tidak bisa bergerak sebagaimana patung yang berdiri tegak. Wa ruwahuha allati biha hayatuha wa naf'uha wujudi sirril ikhlas, ay sirun huwal ikhlas. Dan arwahnya amal, yang mana di situ bisa menghidupkan amal dan amal itu bisa memberikan suatu manfaat, itu adanya sirnya ikhlas. Yaitu amal tanpa suatu keikhlasan itu ibarat patung yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa memberikan suatu kemanfaatan, dan patung tersebut tidak bisa bergerak apa-apa. Wal ikhlasu yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Ikhlas itu berbeda sebab dengan berbedanya manusia. Fa ikhlasul ubadi salamatu a'malihim nariya'il jaliyyi wal khafiyyi. Ikhlasnya seorang ubat itu selamatnya amal mereka dari pamer, dari riya secara terang dan secara rahasia, secara samar. Wa kulli ma fi haddun lin nafsi fala ya'malunal amala illa lillahi ta'ala. Dan setiap perkara yang di dalamnya itu mengandung kepada kenafsuan, yang mana di situ perkara yang ada bagiannya pada nafsu, maka mereka tidak mau beramal kecuali karena Allah Ta'ala. Sebab apa? Tolaban lit thawabi wa haraban minal iqabi. Karena menuntut, karena untuk mencari pahala dan lari dari siksanya Allah Ta'ala. Ma'anisbatil amali ilaihim, dan menisbatkan amal mereka, wal i'timadi alaihi fi taksili ma dzakara, dan berpegang teguh kepada amal untuk menghasilkan perkara yang sudah ditutur, dalam artian seorang ubat yang pertama kali tentang i'timadul amal. Seorang ubat itu dia beramal itu tujuannya itu karena Allah. Sebab apa? Karena situ Allah yang mempunyai pahala, Allah yang mempunyai neraka, Allah yang mempunyai surga. Dia takut beramal karena takut kepada sisanya Allah, nanti kalau mati itu dimasukkan ke neraka. Atau biar mereka itu mati ketika dia beramal, dia membawa amal untuk mati itu biar bisa masuk surganya Allah. Bukan semata-mata karena Allah, karena biar dia mendapatkan surganya Allah dan tidak disiksa di dalam nerakanya Allah. Itu ikhlas seorang ubat. Wa ikhlasul muhibbina wal amalu lillahi ijlalan wa ta'diman. Dan ikhlasnya orang muhibbin, orang yang cinta kepada Allah, yaitu amal karena mengagungkan Allah. Karena apa? Li'annahu ta'ala ahlu lidzalik. Karena Allah memang situ zat yang mempunyai suatu keagungan yang pantas untuk diagungkan. Amalnya semata-mata demi Allah, bukan karena yang dipunyai oleh Allah. La liqasdi thawabin wala harubin min iqobin. Bukan tujuannya dia beramal itu untuk mendapatkan pahala, dan bukan untuk lari dari siksaannya Allah. Qalat Rabi'atul Adawiyah, salah satu tokoh sufi perempuan, yaitu Rabi'ah Adawiyah, telah berkata, ma abattuka khaufan min narika wala toma'an fi jannatika. Kata Rabi'ah Adawiyah apa? Aku tidak menyembah kamu karena ketakutan, karena takut dari nerakamu, dan bukan karena menginginkan masuk dalam surgamu. Fanassabatil ibadata ilaiha. Kemudian di situ dinisbatkan perkataan Rabi'ah Adawiyah itu untuk ibadah, yang mana situ untuk seorang ahlul arif. Wa ikhlasul arifin
Dan yang ketiga ini ikhlasnya orang yang arif, orang yang makrifat. Syuhudhum infiradal haqqi bitahriqihim wa taskinihim min ghairi ayyara li anfusihim fi dzalik khaulan wala quwwatan. Dan ikhlasnya orang yang ahli makrifat, dia itu melihatnya mereka itu menauhidkan zat yang hak, sebab pergerakan mereka dan diamnya mereka tanpa melihat karena dirinya sendiri di dalam pergerakan dan dalam kediamannya. Dalam artian situ saya bergerak, saya diam, itu yang menggerakkan itu semata-mata Allah. Khaulan wala quwatan, mereka itu tidak mempunyai daya dan upaya kecuali Allah. Fala ya'malunal amala illa billah la bi khaulihim wala quwwatihim. Dan mereka itu mengamalkan, berbuat amal itu kecuali dengan izinnya Allah Ta'ala, bukan karena daya upaya dan kekuatannya mereka. Wa hadza arfa'u mimma qablahu. Dan ikhlasnya orang ahli arifin, orang makrifat itu lebih tinggi daripada perkara sebelumnya, yaitu ikhlasul ibad dan ikhlasul muhibbin. Cukup sekian keterangan dan pembacaan murad dan pembacaan kitab hikam. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mungkin belum agak kurang memahamkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan keterangan selanjutnya kepada beliau Kiai Zaki cukup sekian. Wabillahi wal taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja biar tidak terlalu malam, dan jangan ngantuk ya, karena dasar orang mendapatkan suatu pemahaman ini harus memfungsikan yang namanya akal yang pertama itu namanya tingkatannya, posisi akal itu namanya beta, konsentrasi. Karena ini ada hubungannya nanti, tak jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qaimatun. Amal itu seperti halnya gambar, patung, qaimatun yang berdiri. Jadi amal itu bentuknya amal itu seperti patung yang berdiri. Ada yang jongkok patungnya, ada yang berdiri, ada yang semacam-macam lah patung. Saking banyaknya amal, jadi bentuknya macam-macam. Kalau di sini digambarkan seperti halnya patung qaimatun yang berdiri. Ya patung ada yang berdiri, ada yang merunduk, ada yang sujud, ada yang ruku, semacam-macam patung. Ada patung yang menangis, ada patung yang tertawa. Lah semua itu menjadi amal yang menghasilkan sesuatu hal yang menjadikan hidup manusia itu memiliki dampak-dampak yang bermanfaat. Oleh di sini dijelaskan al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Amal itu digambarkan seperti halnya patung. Digambarkan seperti halnya apa? Ruhnya, biar patung itu hidup, biar gambar itu hidup. Ruhnya amal yaitu apa? Sirrul hadirnya rahasia ya, melahirkan keikhlasan.
Bagaimana sih biar kita bisa dapat ikhlas? Biar kita menemukan ikhlas ini yang penting dikupas ini ikhlasnya ini. Ya. Karena sering sekali kita mengatakan ikhlas ketika menjadi patung. Ketika awal kita mau mengerjakan suatu kebaikan itu ikhlas itu menjadi bahasa. Kamu sholat ikhlas, ikhlas. Kamu berbuat baik ikhlas, ikhlas. Tapi ketika keikhlasan kita itu diuji oleh Allah, kita selalu mempertanyakan apa-apa yang menjadi keikhlasan kita masing-masing. Oleh seringkali kita, wah rajin sholat tapi rezeki kok dipersulit sama Allah ya. Nah biar kita ini tak bisa tahu ikhlas di dalam sholat, ikhlas di dalam suatu kebaikan itu apa gitu. Nah kalau dalam manajemen akal ini perlu difahami ya, ini perlu difahami. Tingkatan posisi akal yang pertama, jadi tingkatan akal yang pertama, biar kita itu menjadi orang yang gak akal-akalan ya. Kita itu sering menjadi orang yang akal-akal. Gak semua orang yang ahli pemahaman, yang sudah banyak memiliki pengalaman itu bisa berhasil memanfaatkan akalnya. Nah, oleh kita harus mulai mengerti. Akal yang pertama untuk mengenal ikhlas itu dinamakan apa? Beta. Itu secara psikiater, psikologi. Ya. Ini alam dohiriyah, alam apa? Ilmu alam. Yang dimaksud alam beta dalam akal kita itu maksudnya apa? Fokus. Ya, dasarnya itu apa? Untuk mengenal alam akal, yang namanya alam akal yang pertama itu beta. Kita bisa memahami akal beta kita, itu kita memiliki kefokus. Kalau dalam bahasa sholat itu khusyuk. Lah, kalau sampean nggak tahu yang namanya khusyuk, fokus. Kalau nggak tahu yang namanya khusyuk, fokus. Kita melakukan sholat itu fokus dengan sholat, tidak fokus dengan yang lain. Maksudnya fokus dalam bentuk amal itu apa? Seneng. Dengan kefokusan kita itu kita seneng. Melakukan sholat itu seneng. Mau dapat pahala ataupun tidak. Ya. Mau dipuji orang ataupun tidak. Kita berbuat baik kalau fokus dalam perbuatan baik. Ya. Tandanya kalau orang fokus dalam berbuat baik, ya, itu gak melihat-lihat yang lain. Aku sekarang berbuat baik kah? Dengan aku berbuat baik biar aku dipuji orang. Sekarang aku berbuat baik kah? Dengan berbuat baik aku biar dihargai orang. Itu gak ada. Itu namanya gak fokus. Nah, ini akal ini. Ini masih ilmu akal. Nah, kita fungsikan akal beta kita. Karena ada beta, ada alfa, ada theta, ada delta. Itu tingkatan akal. Banyak orang yang memiliki pemahaman, tapi pemahaman itu nggak bisa menolong pribadi seseorang, karena memang dia nggak tahu kondisi akalnya itu seperti apa. Nah, sekarang kita belajar menemukan ikhlas sambil memfungsikan akal pikiran biar kita tidak salah paham dengan pemahaman, tidak salah paham dengan ilmu, dan tidak salah paham dengan takdir Allah ketika membahas ikhlas. Jadi al-amalu suwarun qaimatun, al-amalu utawi amal, piro-piro amal, al-amalu utawi amal iku suwarun koyo gambar, qaimatun kan ngadeg. Bisa gambar, bisa wa arwah wa utawi ruhi amal iku wujudu siril ikhlas, wujudih apa? Adanya bentuk keikhlas. Nah, ikhlas yang bisa difahami oleh akal, nggak usah dalam-dalam.
Ikhlas yang bisa dipahami oleh akal. Oleh minggu kemarin saya sempat mengingatkan sama teman-teman, nggak mungkin ada cerita yang iman dan keyakinan seseorang itu kuat sedangkan pikiran dan jiwanya lemah. Iman itu kuat, keyakinan itu kuat dimiliki oleh orang-orang yang akal dan jiwanya kuat. Lah bagaimana biar kuat? Ya, kita kenali akal. Tingkatan akal yang dasar, yang awal, itu dinamakan apa tadi? Beta. Pintu gerbangnya beta. Biar kita mengenal beta, itu fokus. Memiliki tingkatan kefokusan dalam akalnya. Ketika kita sholat, fokus dengan sholat. Nggak fokus dengan pahala, nggak melihat pahala, nggak melihat dosa. Senang aja dia. Senang melakukan sholat itu senang. Karena apa? Karena perbuatan baik. Di lain perbuatan baik, karena sholat itu suatu kewajiban. Alasannya apa? Ya, karena sholat itu kewajiban. Selain kewajiban, karena melakukan sholat itu baik. Kenapa kita harus berbuat baik sama orang lain? Loh, karena itu suatu ajaran. Oleh senang melakukan amal itu senang dia. Setelah senang, fokus dengan bentuk fokuskan dulu biar menemukan ikhlas. Kita butuh akal kita butuh fokus. Yang menjadikan keikhlasan itu tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita mengerti dalam berbuat baik. Karena kita itu gak sering fokus. Kita rajin sholat ketika rezekinya diberi kendala oleh Allah, kita permasalahkan. Kita berbuat baik sama si A, ketika kita butuh sama si A nggak dibantu, kita masalahkan. Loh, aku kemarin berbuat baik sama kamu. Ketika aku butuh sama kamu, kenapa kamu nggak mau bantu aku? Ikhlas itu bukan cuma di depan, sampai belakang, sampai akhirul kiamat pun ya harus bahasanya itu ikhlas. Lah kenapa kita nggak bisa seperti itu? Karena akal kita yang nggak memahami tentang ikhlas. Ya, karena akal kita yang nggak paham tentang lah kok bahas jiwa, kok bahas hati, kok malah nggak nyambung. Ya, malah nggak nyambung. Akal saja itu ya Allah diciptakan oleh Allah itu sempurnanya luar biasa. Akal itu diciptakan oleh Allah itu sempurnanya luar biasa. Oleh kita pahami tentang ikhlas, karena yang menjadikan amal-amal kita ini memberikan dampak baik dan memberikan dampak manfaat karena adanya ikhlas. Lah ikhlas kita pahami dari segi akal. Bisa enggak? Kalau enggak lewat akal mau lewat apa? Kadang itu banyak. Zaman sekarang santri-santri hikmah itu mengatakan bahwasanya akal itu hanya tempat lintasan saja. Mereka enggak menganggap penting. Yang penting itu hati. Itu kebodohan namanya. Apa? Kebodohan. Enggak mungkin seseorang itu bisa mengenal hatinya sedangkan akal dan jiwanya itu lemah, itu enggak mungkin. Itu kebohongan. Itu bohong. Yang menyehatkan hati kita, yang menyehatkan jiwa, rasa nurani sanubari kita itu siapa? Ilmu-ilmu kita. Lah kita bisa mengambil ilmu dari mana? Lah kok menyepelekan akal? Itu kebodohan namanya. Oleh hakikat menjadi sesat itu gara-gara difahami oleh orang-orang bodoh yang menganggap akalnya itu tidak yang penting itu hati. Nah, oleh karena sekarang kita fungsikan akal biar hati kita hidup. Kita fungsikan jiwa biar hati kita hidup. Oleh dalam bab akal ini yang pertama yang perlu difahami beta. Akal, bahasan beta itu dasarnya apa? Memiliki fokus. Fokus dengan kesenangan yang ia mau lakukan. Gitu loh. Fokus. Ketika dia senang berbuat baik, ya udah senang berbuat baik. Fokus saja dengan perbuatan baik. Mau hasilnya pahala ataupun dosa,
mau hasilnya apapun, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan. Kamu senyum di hadapan musuhmu, walaupun kata umumnya orang itu nggak baik, ya biarkan kata orang. Kita sholat mau dapatnya pahala ataupun dosa itu bukan urusan kita. Yang penting kita senang melakukan apalagi kebaikan yang menjadi kewajiban syar'i, apalagi kebaikan itu yang menjadi ajaran tuntunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah, pikiran itu dipersempit ketika membahas kepribadian, jangan diperluas. Berbuat baik sama si A, ngapain? Orang itu tuh nggak bisa diajak baik, orang itu tuh nggak bisa diberbuat baik, itu nggak bisa. Nggak pernah dia itu membalas kebaikan orang, nggak pernah dia menghargai, nggak pernah dia menghormati orang. Nggak penting mikirkan begitu, nggak penting. Kalau mau menemukan ikhlas dengan akal itu mikir begitu nggak penting. Karena apa? Beda dalam ajarannya, akal itu mengajarkan. Kita disuruh fokus. Mau kita berbuat baik sama orang tak baik, tapi perbuatan baik itu memiliki yang menjadikan ikhlas itu nggak muncul karena setelah berbuat baik kita banyak membahasnya. Oleh tadi dikatakan diantaranya wal ikhlasu yakhtalifu, itu berbeda-beda. Diantaranya itu ya melahirkan tentang apa tadi? Riya'ul jali, riya, kesombongan. Dia berbuat baik kepingin dilihat oleh orang lain. Di antara yang menjadikan kita tidak menemukan ikhlas dalam berbuat amal. Oleh kata kata akal dalam mengajarkan tingkatan beta, kita disuruh seneng aja, sholat ya sholat seneng. Mau hasilnya pahala ataupun dosa itu bukan urusan kita. Yang penting untuk kita fahami dan untuk kita mengerti itu perbuatan baik. Yang penting untuk kita fahami, kita tekankan pada diri kita. Kita itu harus mau tahu kalau itu baik. Mau hasilnya apa, perbuatan baik hasilnya apa, yang penting kita fokus dengan kebaikan yang kita lakukan. Sholat lakukan, itu perbuatan baik. Itu suatu perintah, itu suatu kewajiban. Itu aja penekanan kita. Gak usah memperluaskan penekanan-penekanan, asumsi-asumsi yang menjadikan kita itu tidak fokus. Yang menjadikan kita tidak fokus. Kalau kita sudah tidak fokus, larinya bukan ke beta, tapi ke alfa nanti. Ada alam beta, akal kita itu beta dan setelah alfa ada theta. Nah, nanti pelan-pelan saya jelaskan satu persatu. Karena apa? Yang penting kita mengenal beta dulu. Beta itu apa? Fokus, sadar betul. Dengan kesadaran itu kita bisa fokus. Butuh. Itu akal, tingkatan akal yang pertama. Ya. Fokus terhadap perbuatan-perbuatan baik, amal-amal baik yang kita lakukan, baik itu sholat, ngaji, puasa, berbuat baik sama orang, menghormati orang, menghargai orang, ataupun apapun bentuknya. Fokus dengan menyadari itu perbuatan baik. Setelah itu sudah nggak usah diperpanjang. Mau hasilnya pahala ataupun dosa itu bukan urusan. Dan disitulah yang nanti akan mengarahkan kita, yang akan mendidik kita, yang akan mengajarkan kepada kita, yang akan memberikan pengalaman kepada perjalanan spiritual amalia kita untuk menemukan ikhlas. Ikhlas itu bisa ketemu kalau kita nggak banyak membahas bahasan akal dalam berbuat amal. Apalagi kita ini menjadi sosok manusia yang sekarang melakukan sesuatu karena sholat rajinah biar rezekinya lancar, berbuat baik sama orang biar orang ini baik sama saya. Nah, kalau bahasan fokus ini, alam ini sudah mengajarkan kepada kita tidak fokus. Kalau dalam bahasan beta, alam dunia ini, semesta alam dunia ini mengajarkan kita itu tidak bisa fokus, tidak bisa ikhlas.
kalau kita tidak mengenali kebutuhan dan keinginan kita untuk melakukan keikhlasan tersebut. Nah itu harus dengan kedewasaan kita itu kita butuh, ya harus fokus. Ngaji yang ngaji, mau dapat ilmu ataupun tidak, mau dapat manfaat atau tidak, yang penting kita tahu ngaji ini menggambarkan, membahas, mengajarkan suatu kebaikan. Mau nanti hasilnya seperti apa itu bukan urusan kita. Yang penting kita melakukan semangatan dengan melakukan semua perbuatan-perbuatan baik. Nah kalau beta, tingkatan akal beta itu kita betul-betul kita sudah amalkan, sudah praktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menemukan ikhlas. Beta tadi apa? Fokus. Kalau sholat ya fokus dengan sholat. Mau dapat pahala ataupun tidak, mau diterima ataupun tidak, yang penting syarat dan rukunnya kita lakukan. Dan yang menjadikan bentuk kesadaran kita bahwasanya apa yang kita lakukan itu perbuatan baik yang telah diajarkan oleh agama. Yang lain-lain nggak penting untuk kita pahami. Itu salah satu langkah untuk menemukan paham betul? Ya. Kita berbuat baik sama teman kita, ya udah fokus, seneng aja berbuat baik. Mau kebaikan kita dihargai ataupun tidak, mau dihormati ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Bagi orang yang memanfaatkan akal betanya, itu nggak ada urusan bagi kita. Kalau akalnya itu berbicara dengan beta, akal betanya itu berbicara dengan kehidupannya, itu seperti itu. Mau dia berbuat baik, aku berbuat baik, dia hormat sama saya atau tidak, ya nggak mau tahu saya. Yang penting aku senang aja berbuat baik sama dia. Dia menghormati atau tidak, dia menghargai atau tidak, itu bukan urusan saya. Itu namanya akal yang fokus dalam melakukan kebaikan. Karena alam semesta ini, alam dunia ini selalu menggeret kita untuk selalu berbuat kebodohan, selalu berbuat baik, lalu kebaikan-kebaikan kita jadikan alasan. Ya Allah, aku sering sholat, aku sering ngaji, lah kok rezekiku dibuat susah ini gimana ya Allah? Allah tertawa. Ya Allah, saya ini selalu berbuat baik sama orang. Ketika hidupku susah seperti ini kok gak ada yang nolong ya Allah? Padahal semua yang sudah terjadi itu tanpa kehendak dan aturan Allah tidak akan ada yang terjadi. Lah kok ngadu ambil yang berbuat? Oleh bahasan hikam nanti selanjutnya ada itu. Yang hakikatnya yang maha wujud malah nggak kelihatan. Itu nanti ada penjelasan. Hakikatnya Allah itu wujud, ada. Yang nggak ada itu malah kita sebenarnya. Kalau dalam bahasan hikam nanti selanjutnya. Tapi kita malah kelihatan menurut kita, tapi Allah malah nggak kelihatan. Itu bahasanya sulit untuk dijelaskan. Ya, oleh sebelum membahas itu saya kepingin memberikan suatu penjelasan sama teman-teman untuk mengenal tentang kefokusan menggunakan akal untuk memahami ilmu dan memahami kehidupan. Di antaranya pada bahasan malam hari ini, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas. Jadi amal itu digambarkan seperti patung. Amal itu digambarkan seperti patung. Lah patung itu bisa hidup, amal itu bisa hidup, memberikan kemaslahatan, memberikan kemanfaatan apabila di dalam amal itu terdapat apa? Siril ikhlas. Terdapat ikhlas. Lah ikhlas ini yang bahasanya agak sulit. Kalau amal sih mudah. Kita dengan senyum kepada orang pun dengan sholat pun dengan berbuat baik sama orang pun Lah ikhlasnya ini yang sulit dibahas. Karena kita itu sering menjadi sosok manusia yang sering menampakkan kebaikan lah, dan ketika ada butuh baru ngomong lah gitu, pada Allah. Itu yang menandakan kita tidak ikhlas. Karena tanda-tanda ikhlas itu terdapat pada diri seseorang
Melakukan apapun itu senang, melakukan apapun bahagia. Gimana sih Pak Mas? Kita sholat senang itu gimana rasanya? Kita senyum pada orang senang bahagia itu bagaimana? Lah kalau kita belum merasakan senang untuk senyum dengan orang lain, senang menolong orang lain, ya nggak usah mengharap-harap ikhlas. Apakah karena tingkatan ilmu kita yang tinggi, yang akhirnya ilmu kita yang menjadikan ikhlas? Wah, nggak mungkin itu. Sifat ikhlas itu sifat. Di antara yang mendorong keikhlasan kita itu muncul ketika kita melakukan kebaikan, senang dulu berbuat baik. Senyum dengan orang, senang. Berbuat baik sama orang, senang. Mau dihargai atau tidak, senang. Bahagia. Itu loh. Bagi seneng. Oleh hakikat ikhlas itu cinta. Orang kalau sedang cinta sama seseorang, Pak, Mas, melakukan apapun loh. Sampai kadang-kadang itu lupa dengan dirinya karena mengikuti apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Seneng aja. Seneng aja dia itu. Disuruh beli bakso seneng. Wis ngentuake duit, keluar mengurangi uangnya dia, nganterin ke rumahnya, seneng aja. Kalau nggak diperintah malah nggak seneng. Kalau nggak disuruh yang tolong belikan bakso yang nggak, kalau nggak disuruh malah kebingungan dia. Itu tandanya orang-orang ikhlas. Orang kalau sudah muncul keikhlasan dalam berbuat amal, wow, kalau sampean dan saya sudah bisa merasakan amal dan ikhlas itu sudah menyatu, peraturan itu gak akan ada. Hari ini petugasnya ini, kerja bakti ini gak ada itu Pak. Karena apa? Seneng. Seperti halnya kalau sampean itu gak disuruh kekasih sampean punya kekasih, gak pernah disuruh-suruh, bingung sampean, nyari-nyari kerjaan, nyari-nyari perhatian, nyarinya macam-macam. Itu bentuk daripada keikhlasan. Lah itu semua didasari awalnya dengan beta. Akal beta itu apa? Fokus. Kita sholat fokus dengan sholatnya. Mau dapat pahala ataupun tidak bukan urusan. Mau diterima ataupun tidak bukan urusan. Yang penting apa? Dasarnya fokus. Dengan fokus itu berusaha menghidupkan rasa senang, rasa suka, rasa cinta, melakukan bentuk-bentuk amal yang dia lakukan. Hasilnya apa? Itu bukan urusan. Yang penting kita senang, suka, cinta dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan. Mau dapat pahala ataupun tidak, mau diterima atau tidak kalau dalam bentuk sholat. Kalau berbuat baik sama orang mau dihargai atau tidak, selagi berbuat baik dia itu dasar akal yang mengarahkan perbuatan amal untuk menuju kepada keikhlasan. Lah kalau kita kok butuh berbuat baik, butuh dihargai, itu akal kita itu belum fokus, belum beta, sudah menuju kepada alfa. Ya. Nanti ada alfa, ada theta, ada delta. Kalau delta itu akal orang yang betul-betul nggak sadar sama sekali, tidur. Gitu loh. Kalau digambarkan dalam psikiatri, delta itu orang yang tidur tapi tidak mimpi. Kalau tidur masih mimpi itu bukan delta namanya, itu masih theta. Itu akal, itu ilmu psikiater, ilmu akal. Itu dan betul-betul sudah dipelajari betul-betul itu. Oleh kita juga perlu memahami beta itu butuh kefokusan. Memahami suatu pemahaman itu butuh fokus. Kita melakukan amal pun butuh fokus dengan perbuatan yang kita lakukan. Oh itu perbuatan baik, ya udah seneng aja. Lah karena pahala kita nggak melihat. Hasil daripada dosa kita nggak melihat. Perbuatan itu kelihatan dosa atau putih. Bahasan perbuatan yang menghasilkan dosa ataupun pahala itu udah kelihatan. Orang kalau ngerasani orang itu orang kalau sholat itu boleh nggak usah dibahas arti pahala dan dosa. Kalau bagi orang-orang yang senang berbuat
udah, yang penting kita senang saja melakukan bentuk-bentuk amal. Karena dengan rasa senang, rasa cinta, rasa suka melakukan amal dan fokus melakukannya, insya Allah kita akan ditemukan dengan sirril ikhlas. Karena yang menjadikan kita tidak bisa ikhlas itu apa? Karena pikiran kita yang berbuat baik masih dibahas, berbuat baik masih kepingin ditampakkan kepada orang lain, berbuat baik kepingin dihormati, berbuat baik kepingin diharga. Dia melakukan kebaikan kepingin mendapatkan imbalan. Itu kalau bahasan akal. Akal kita itu selalu mengajak kita ke sana. Aku berbuat baik kepingin dapat imbalan. Aku berbuat baik kepingin mendapat puji, kepingin mendapat macam-macam. Itu akal kita yang selalu menjadikan kita itu tidak menemukan ikhlas. Ikhlas itu hanya sekedar bahasan, tapi secara praktek akal kita itu kita tidak pernah menemukan yang namanya buktinya kita tidak menemukan ikhlas. Setiap perbuatan baik tidak pernah melahirkan rasa suka dan cita. Pernah nggak sih kita berbuat baik sama orang itu suka cita? Dengan rasa suka dan cita berbuat baik itu sudah cukup. Dengan mengatakan kata-kata cukup kalau secara rasa, aku berbuat baik itu sudah senang. Bisa melakukan kebaikan sudah senang saya. Duh. Itu sudah tanda-tanda orang sudah membuka pintu ikhlas. Lah kalau sudah dekatkan perbuatan baiknya dengan niat fardholillahi ta'ala sunnatalillahi, kalau sudah karena Allah, ikhlasnya baru betul-betul dohir ikhlas itu hanya karena Allah. Setiap amal dan ibadah niatnya itu pasti diakhiri dengan sunnatalillahi ta'ala ataupun fardholillahi ta'ala. Aku melakukan kebaikan pun karena ajarannya Allah. Aku senyum kepada orang itu pun karena ajaran baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah diajarkan oleh Allah melalui pelantara malaikat Jibril. Semua kembali kepada Allah. Itu ikhlas, yang hakikatnya ikhlas. Tapi untuk menuju kepada kesana itu agak sulit. Yang mudah bagaimana? Yang penting kita ikhlas. Ikhlas itu apa? Senang, sukacita dengan melakukan kebaikan. Dengan sukacita, senang, bahagia melakukan kebaikan itu sudah cukup untuk membuka pintu ikhlas. Untuk membuka pintu ikhlas itu kita sudah senang saja, sudah bahagia saja, sudah cinta saja, itu sudah cukup untuk membuka pintu ikhlas. Baru pintu ikhlas itu akan mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru akan diberikan ridhonya Allah Subhanahu, karena hasil daripada ikhlas itu akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham boten? Paham ya? Karena memang bahasan amal kan yang menjadi dominan di sini kan ikhlas. Oleh ikhlas saya jelaskan secara akal. Tapi bukan akal-akalan ini. Akal yang betul-betul didasarkan dengan ilmu. Ya. Dasarnya apa tadi? Beta itu fokus. Fokus dengan bentuk amal itu. Sholat ya fokus dengan sholatnya, zakat ya fokus dengan zakat, puasa ya fokus dengan puasa, haji ya fokus dengan hajinya. Yang penting syarat dan rukunnya ditepati. Mau diterima atau tidak, yang penting aku senang melakukannya. Aku haji itu mau hajiku mabrur ataupun tidak, yang penting syarat dan rukun haji aku tepati, aku lakukan, dan aku fokus melakukannya. Sholat pun begitu, syarat dan rukunnya sholat aku lakukan. Mau dapat pahala ataupun tidak, mau diterima ataupun tidak, itu bukan urusanku. Aku yang penting senang saja, bahagia saja dengan aku melakukan amal ataupun ibadah sholat. Dengan aku membantu orang, yang penting aku senang saja membantu, bahagia saja aku membantu orang. Mau dihargai ataupun tidak, mau dihormati ataupun tidak, yang penting bahasanya aku senang, aku bahagia menolong ataupun membantu. Lah, dengan bentuk amal seperti itu tanda rasa senang itulah yang dinamakan sir. Timbulnya rasa senang itu yang dimaksud sir.
siril ikhlas, sir. Yang penting sirnya dulu. Lah kita itu nggak paham yang namanya sir di sini. Rahasia, di balik rahasia. Ya. Sirul asror, rahasia itu penting suka dalam hidup. Cinta itu rahasia yang paling besar. Bahagia itu rahasia yang paling besar. Menjadi hamba Allah nggak pernah bahagia itu gimana sampean? Loh, kita itu merasa menjadi hamba Allah, Tuhan yang paling sempurna, tapi kita nggak pernah bahagia. Gimana sampean? Nyeleneh itu namanya. Keyakinan yang aneh. Tanda-tanda seorang hamba dari Tuhan yang sempurna, dia itu selalu merasakan kebahagiaan dengan hidup yang seperti apapun. Lah kok sampean saya kok nggak pernah bahagia ini? Gimana? Bingung terus di dunia ini. Tuhannya katanya sempurna. Lah kok bingung terus sampean dan saya ini? Gitu kita merasa mengakui iman kita kuat dan keyakinan kita oh ternyata yang menjadikan iman dan keyakinan kita nggak kuat itu ternyata akal pikiran kita yang lemah, yang tidak bisa memosisikan pemahaman pengertian dalam akal untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengaruh dunia ini luar biasa. Lah kalau kita tidak bisa menempatkan pemahaman dan pengertian kita dengan akal yang tepat, maka dunia itu akan selalu membohongi apa-apa yang sudah kita paham. Dasar daripada sir apa tadi? Suka. Kayak orang maksiat gitu loh. Sampai kalau ibadah, maaf ini. Kalau ibadah itu kayak orang maksiat itu loh. Kalau orang zina itu seneng dia melakukannya, bahagia merasakannya. Melakukan amal ya begitu. Wong orang maksiat aja bisa bahagia, kok sampai melakukan ibadah nggak bisa bahagia. Gitu kok bahasnya ikhlas, gitu kok bahasnya rahasia. Rahasia dari mana? Nggak akan mengenal rahasia kalau sukacita, cinta itu nggak hidup dalam diri kita. Kalau sukacita, rasa itu nggak bisa hidup dalam diri kita, nggak akan kita menemukan ikhlas. Kayak ikhlasnya orang-orang maksiat itu loh. Maksiat aja bisa sukacita dia. Dosa ataupun tidak, wallahu alam. Aku nggak mau tahu itu. Saya nggak tahu. Ya. Coba kita paham. Orang yang maksiat aja bisa sukacita, lah kita ibadah amal kok nggak bisa cinta, nggak bisa suka, nggak bisa fokus akal kita kepada suatu kebaikan yang kita lakukan. Lagi itu kau bahas ikhlas. Ikhlas dari mana? Sir itu awal dasar daripada sir. Ini perlu diingat-ingat. Awal dasar daripada sir. Satu, munculnya ketenangan. Seseorang itu tidak akan mengenal yang namanya sir kalau hidupnya itu semrawut, gak punya tenang dalam hidupnya. Kalau sudah gak punya ketenangan dalam hidupnya, gak akan muncul yang namanya rasa suka, cita, dan cinta. Akan muncul rasa suka, bahagia, cinta, itu gak akan muncul kalau hidupnya gak pernah rezekinya lagi susah bingung, dikasih kaya bingung, dipuji orang bingung, difitnah orang bingung. Itu kita. Oleh karena itu mari kita hidupkan akal beta kita untuk mengantar suatu pemahaman-pemahaman baik kita untuk menuju amal-amal dan menuju pada ibadah Allah. Fokus saja dengan perbuatan baik. Dengan kita bisa melakukan perbuatan baik itu sudah lebih daripada cukup. Mau hasilnya pahala ataupun tidak, mau dihargai ataupun tidak, mau dihormati ataupun tidak, itu tidak penting. Dengan kita bisa melakukan kebaikan dalam hidup kita itu sudah syukur kita. Kita dijadikan Allah. Jasad kita dijadikan lintasan oleh Allah untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, itu kita sudah syukur. Ya, gak usah perlu bahasan-bahasan yang lain, sudah syukur. Sampai dengan rasa syukur itu lahirlah suka dengan perbuatan baik, cinta dengan perbuatan baik, bahagia dengan berbuat baik. Itulah pintu gerbang keikhlasan. Pintu gerbang sir
pintu gerbang ikhlas itu diawali bahagia, suka dan cinta melakukan perbuatan-perbuatan walaupun kita berbuat baik kepada siapapun, kita lahir rasa suka, rasa cinta, rasa bahagia. Rasa cinta, suka, bahagia itulah yang menandakan bahwasanya kita sedang melakukan amal dan berdiri di pintu keikhlasan. Karena kita sudah berdiri di pintu syir. Syirnya itu buktinya apa? Lahirnya rasa suka dengan amal, lahirnya rasa cinta dengan amal, lahirnya kebahagiaan dengan dekat dengan amal dia bahagia, berbuat amal dia senang. Dengan melakukan kebaikan dia selalu cinta dengan kebaikan. Itu bentuk rahasia daripada ikhlas. Dengan lahirnya rasa suka, rasa cinta, rasa bahagia dengan melakukan kebaikan. Ya, ini perlu diingat-ingat. Karena apa? Dasar daripada itu semua itu diawali dari lebih fokus dengan perbuatan yang sudah kita lakukan aja. Udah ada fokus aja. Sholat ya udah fokus dengan sholatnya, mau dapat pahala, mau dijanjikan surga ataupun tidak bukan urusan kita. Dengan berbuat baik sama orang mau dihargai ataupun tidak, yang penting kita mulai seneng aja berbuat baik, berarti kita sudah dekat dengan keikhlasan. Itulah yang menjadikan amal-amal kita mendapatkan ruh berupa sirril ikhlas. Paham ya? Ya moga-moga kajian pada malam hari ini memberikan kita pencerahan dan memberikan kaidah-kaidah yang baik bagi akal kita, bagi jiwa kita, yang menjadikan kemaslahatan buat perjalanan hidup kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong dibukakan pintu maaf ketika ada suatu penjelasan saya yang tidak bisa memahamkan, dan tolong betul-betul difahami bahasan pada malam hari ini ya. Dan perlu dikaji kembali karena pentingnya ya. Karena pentingnya itu butuh dikaji kembali biar menjadikan suatu perubahan-perubahan, memberikan dampak perubahan yang baik bagi zahir kita ataupun bagi batin kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya apabila ada suatu penjelasan dan tutur kata saya yang tidak berkenan, tolong dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu jud widam baqam mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi